Pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi cerita tentang bagaimana membuat perencanaan keuangan dari pemula jadi mahir. Dan saya mau disclaimer dulu ya, saya masih belajar ya sampai hari ini, tetapi mungkin dari beberapa perjalanan bisa memberikan insight dan buat teman-teman bisa jadi lebih rapi gitu ya melakukan perencanaan dan ininya. Nah, orang bilang tak kenal maka kenalan. Jadi tadi Kang Abu udah sempat spill sedikit latar belakang saya. Ya, saya adalah Wijanarko Dwi Utomo, kelahiran Jember, Jawa Timur. Saya hari ini alhamdulillah sudah berkeluarga dan dikaruniai 4 orang anak. Tinggal di Bandung, latar belakang kuliahnya di psikologi, tetapi kemudian nyebur, ya mencoba beberapa hal, termasuk akhirnya berprofesi sebagai People and Culture Lead Specialist di Tots.id saat ini. Tapi sambil itu juga berusaha membangun relasi, network, jejaring dengan teman-teman yang lain dan ya mencoba menjadi entrepreneur kecil-kecilan ya. Intinya salah satu yang saya pelajari dalam hidup tuh income stream nggak boleh satu teman-teman. Kita harus punya beberapa income stream dan ya saat ini saya alhamdulillah senang sekali bisa berada di tengah-tengah teman-teman sahabat IBS ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharekan ini bisa bermanfaat. Nah, saya akan buka cerita saya dengan sebuah pendahuluan di mana penghayatan saya ya di dalam hidup ya salah satu peran yang harus dilakukan seorang pemimpin di dalam sebuah keluarga itu adalah mencari rizki yang halal dan ini dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 111 ya di mana artinya sesungguhnya Allah akan memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang mencari rizki yang halal dan menyedekahkannya dengan kesengajaan, mendahulukan kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting pada hari di mana mereka dalam keadaan fakir dan memiliki hajat. Nah, sungguhnya di dalam Al-Quran itu ternyata ya, kalau kita telaah secara mendalam dan seksama, itu sudah memberikan petunjuk gitu. Dan saya terus terang semakin takjub gitu ya dengan ayat apa dengan kitab Al-Quran ini ya bahwasanya Allah tuh sudah mengatur sedemikian rupa. Cuman kadang-kadang kita di tengah kesibukan kita tuh lalai dan mungkin manusia tuh sok tahu gitu mencari informasi atau mencari caranya sendiri. Tapi kalau ini tadi Ervan udah bilang atau Abu udah bilang Ustadz Abu Leden. Ustadz Abu Leden salah satu Ustadz yang selalu ngingetin kalau ada masalah balik lagi ke Al-Quran. Kalau ada masalah cek lagi Al-Qurannya. Nah ini ternyata ada. Di sini kata kuncinya ada beberapa ya kalau saya lihat. Yang pertama mencari rezeki yang halal, menyedekahkan dengan sengaja, mendahulukan kebutuhan yang penting atau yang lebih penting, supaya pada hari mereka di saat kita sedang butuh atau sedang sulit, itu kita punya backup atau cadangan. Nah, setelah rezeki atau income kita dapat, ini yang kemudian perlu kita lakukan teman-teman. Dan ini yang mungkin saya akan coba bagikan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana mengelolanya agar kondisi finansial atau kondisi keuangan kita, khususnya pribadi atau yang sudah berkeluarga, itu bisa berstatus sehat. Nah, jadi kita bekerja sebagai apapun ya, mau jadi pegawai, mau berdagang, wirausaha, itu kemudian aktivitas itu akan menghasilkan pendapatan atau bahasa Inggrisnya income. Nah, ketika income itu sudah keterima, maka kita harus mengatur sedemikian rupa. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah tahu, mungkin sebagian dari kita belum. Nah, saya coba bagikan apa yang sudah saya praktekkan gitu ya. Yang pertama, karena income tadi, ya, karena pendapatan tadi, maka seseorang itu akhirnya punya cash flow atau punya aliran. Ya. Jadi uang yang kita terima itu kan nggak diem ya. Kita kalau gajian, gaji kita utuh sepanjang bulan, sepanjang tahun, enggak ya teman-teman ya. Uang itu keluar gitu, keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, detail kebutuhan hidup setiap orang mungkin berbeda, tetapi akan ada eh, kos-kos yang kita keluarkan buat makan, buat transportasi, buat pendidikan anak dan sebagainya. Nah,
Flow sendiri ini adalah aliran uang atau arus kas, di mana ya eh, hal yang baik di dalam eh, uang ya, pengaturan keuangan itu memang ada aliran, teman-teman. Tidak boleh ngendep gitu sebenarnya. Kita supaya uang kita berkah itu uang itu harus ngalir ya. Berkah itu tadi sodako, infak gitu ya. Zakat pada saatnya. Jadi uang itu diberikan kepada pihak-pihak karena di dalam harta kita ada bagian atau hak milik orang lain. Kemudian, nah ibarat dalam sebuah tubuh, keuangan kita dikatakan sehat apabila aliran keuangannya itu tidak ada yang tersumbat. Nah, gitu ya. Kalau di tubuh kita sehat kalau aliran darah kita lancar, nggak ada penyumbatan pada pembuluh darah kita. Nah, di keuangan pribadi, aliran uang yang lancar itu membuat diri kita secara ya tampilan gitu itu akan kayak diri, lebih tampak glowing gitu ya. Meskipun mungkin nggak pakai uh, kosmetik atau ini ya, maksudnya itu terpancar aja gitu. Mungkin karena kita memang rajin sholat, wudhunya bagus gitu ya, terpancar. Sehat secara keuangan itu akan membuat diri seorang itu tampil sebagai sosok yang sehat, bahagia fisik dan jasmani gitu. Nah, sebaliknya kalau kita aliran uang yang nggak lancar ya, pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita, utang kita mohon maaf ternyata lumayan gitu ya, tenggat waktunya bertubi-tubi tapi nggak ada sumber penghasilan. Dari pengalaman pribadi nih, gitu, saya juga pernah berada dalam situasi yang tidak baik tersebut. Itu tuh pemikiran-pemikiran negatif itu sangat dekat, teman-teman. Mau, mohon maaf, misalnya, wah ingin melakukan suatu tindakan untuk mengambil harta orang lain untuk supaya kita bisa memenuhi hajat, itu bisa muncul gitu ya di pikiran. Bahkan yang paling ekstrim, amit-amit, kalau misalnya kita udah kayak nggak punya jalan keluar, akhirnya berpikir bahwa mengakhiri hidup adalah sebuah pilihan. Nah itu kalau kondisinya benar-benar berada di titik yang paling ekstrim pada saat keuangan kita nggak lancar. Makanya saya bersyukur nih kalau saat ini kita yang hadir di kesempatan hari ini kondisinya relatif wajar gitu ya, normal lah. Kita punya hutang itu wajar kok gitu. Kita hidup tidak mungkin atau ya mungkin posisinya keuangan kita kalau ingin mengakuisisi sesuatu nggak bisa cash gitu ya. Seperti membeli rumah misalnya. Membeli rumah dengan harga 400 500 juta gitu. Uang cash di depan 500 juta itu rasanya ya kalau orang kebanyakan juga nggak ini. Makanya kita perlu instrumen yang namanya KPR dan segala macam. Dan menurut saya itu oke gitu ya. Oke-oke saja karena itu akan membantu kita sedikit banyak. Meskipun kalau dari sudut pandang yang lain ada penerimaan yang lain. Tapi kalau saya pribadi melihat kita butuh gitu ya. Tinggal dipilih produk eh, perbankan yang sesuai ya, yang sesuai dengan keyakinan. Kalau misalkan kita yakin yang syariah yang lebih baik ya kita pakai instrumen yang seperti itu. Nah, kemudian ini yang bisa terjadi dengan siklus keuangan kita. Jadi pada saat kita mendapatkan penghasilan dan cash flow kita positif, artinya pendapatan kita itu lebih besar daripada kebutuhan atau pengeluaran kita, biasanya kita akan punya eh, dana ya, dana lebih atau dana cadangan atau dana yang bisa kita olah. Biasanya kalau siklus cash flow-nya positif, itu kita punya ruang untuk membentuk aset, teman-teman. Aset ini bentuknya macam-macam, sesimpel membuka deposito, sesimpel membeli logam mulia gitu ya, atau bahkan yang lebih agak besar misalnya membeli properti gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan apabila cash flow keuangan kita positif. Kita bisa membentuk aset. Dan ketika aset ini bertumbuh, maka secara finansial kita punya kekayaan yang dibilang positif gitu ya. Jadi ada ruang yang bisa kita likuidasi kalau diperlukan gitu ya, dicairkan, di withdrawal gitu ya, supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu di masa depan. Sebaliknya, pada saat kita punya penghasilan, lalu kita ternyata lebih banyak kewajiban atau lebih banyak pengeluaran gitu ya. Pengeluaran ini kalau misalnya saat ini apalagi ya banyak sekali opsi-opsi yang sifatnya pay later gitu ya. Ambil sekarang bayar nanti. Ya mau kartu kredit, mau Shopee pay later, mau Tokopedia pay later, whatever itu semua itu membuat secara eh, seharian kita terasa mudah. Oh, mau beli ban motor nih. Contohnya pengalaman saya pribadi juga. Ban motor saya bocor, sudah ditambal
nggak mempan itu ya, bocor lagi, akhirnya harus diganti gitu. Dan waktu itu saya ke Planet Ban, saya nggak punya uang yang cukup, ternyata ada opsi Shopee Pay dan ternyata bisa pay later. Nah, tapi hati-hati gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk menggunakan opsi beli sekarang bayar nanti, pastikan cash flow kita itu mampu gitu ya. Jadi kita ibaratnya ini menunda gitu posisinya, bukan menumpuk. Oh, beli aja sekarang, nanti bayarnya nanti ntar gimana nanti. Nah, nggak gitu juga. Nah, tapi kalau yang terjadi adalah kita lupa, kita banyak menggunakan opsi-opsi kartu kredit, pay letter dan sebagainya, tapi kita lupa bahwa oh ternyata penghasilan saya berikutnya itu nggak sebesar apa yang saya keluarin gitu. Nah ini nih hati-hati teman-teman, karena ini yang kemudian akan membentuk yang disebut sebagai kekayaan negatif. Jadinya hutangnya makin besar gitu. Ya mungkin sekarang lagi banyak case ya pinjol dan segala macam. Yang saya juga kemarin punya kenalan teman-teman yang cukup ini di tempat kerja itu pinjolnya lebih dari satu gitu. Saya nggak kebayang gitu beban yang dia terima. Tapi di satu sisi mungkin dalamnya pusing gitu ya, tapi kadang-kadang ekspresinya biasa aja gitu ya. Tapi saya balik lagi itu situasi yang nggak enak. Ketika kewajiban kita lebih besar dari penghasilan kita. Saya juga pernah ngalamin di posisi itu. Makanya dari semua pelajaran hidup itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk yuk kita coba pelajari lebih seksama tentang bagaimana mengelola keuangan kita secara pribadi. Nah, di sini saya mau tunjukin bahwa sebenarnya arus kas keuangan pribadi itu awalnya adalah dari pendapatan ya. Jadi setiap dari kita yang bekerja, yang dewasa, yang berusaha, yang punya aktivitas ekonomi itu kita biasanya akan dapat pendapatan. Bentuknya bisa gaji, bisa penghasilan dagang, bisa penghasilan usaha, mungkin kita dapat hibah dari leluhur ya, orang tua, kakek, dari warisan dan lain-lain. Nah, itu adalah pendapatan. Nah, kemudian dari pendapatan itu kita harus keluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mungkin ada cicilan hutang ya, kendaraan bermotor, rumah dan sebagainya. Nah, tapi kita juga ngeluarin uang untuk nabung, membentuk dana darurat, nyiapin dana pensiun, dana pendidikan anak, me, membentuk proteksi asuransi kesehatan jiwa. Kemudian juga ada juga tahap yang sampai ke investasi ya. Jadi kalau sudah basicnya terpenuhi itu kita bisa masuk ke layer berikutnya untuk nabung di tanah investasi seperti saham, reksadana, logam mulia, aset digital dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada wakaf ya, infak, sedekah, wakaf. Jadi kalau akumulasi kekayaan kita sudah cukup besar itu kita bisa sangat bisa untuk melakukan wakaf produktif gitu ya. Kita menitipkan areal apa bidang tanah atau sesuatu yang kita bisa wakafkan untuk kemudian digunakan untuk kemaslahatan gitu ya. Saya pernah lihat ada sebuah yayasan itu mewakafkan rumah sakit ya dan kemudian rumah sakit itu digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang secara ekonomi tidak mampu untuk berobat di sana dan itu saya yakin pahalanya luar biasa ya, mengalir terus gitu, pada si pemilik. Nah, saya coba cek di chat. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya teman-teman. Kita santai aja. Nah, arus kas ini yang memang kalau diperhatikan ternyata sebenarnya membutuhkan perhatian yang sedikit lebih detail gitu ya. Jadi saya juga dulu awalnya nggak terlalu peduli dengan oke saya dapat uang saya keluarin gitu ya. Saya pengen ini beli, butuh ini beli gitu. Tapi sampai satu titik muncul pertanyaan, uang saya habis buat apa aja ya? Nah, disinilah sebenarnya kita juga penting untuk aware bahwa oke, kalau kita punya uang, kita tuh perlu mencatat penghasilannya atau pendapatannya, lalu mencatat mana uang itu kita gunakan. Mencatatnya pun sederhana kok, cukup pakai notes ya, buku. Oke, saya tadi misalnya beli koran gitu ya, itu dicatat dulu aja kasar. Nanti dari situ kita dalam satu periode, satu bulan kita tahu nih pengeluaran kita itu kemana aja, berapa rupiah, berapa persen. Nah, menariknya sekarang sudah ada aplikasi gitu ya, sudah banyak aplikasi. Jadi kita sebenarnya
untuk mencatat ini udah sangat dibantu gitu. Kita bisa mencatat apa entry angkanya aja, nanti aplikasi itu akan memasukkan kategorinya di mana sesuai dengan keterangan yang kita berikan. Di akhir waktu kita tahu nih pengeluaran kita komposisinya seperti apa. Nah, sebelum saya lanjut, kalau di psikologi itu ada Maslow ya, hierarki needs-nya Abraham Maslow. Nah, demikian juga di financial planning gitu. Jadi di perencanaan keuangan itu kita selalu diingatkan bahwa pada saat kita memulai kehidupan, maksudnya memulai seseorang yang memiliki nilai ekonomi gitu ya, sudah produktif, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan keamanan keuangan, teman-teman. Nah, keamanan keuangan ini terbentuk dengan membentuk atau membuat pos dana darurat misalnya. Jadi kita punya tabungan udah pasti ya. Kalau kita kerja, kita buka tabungan. Nah, ini saya langsung teknis saja. Buka tabungan itu minimal dua, teman-teman. Jadi satu yang buat operation, satu yang buat savingnya gitu. Yang tidak kita akses, bisa akses waktu-waktu. Nah, kemudian ketika sudah ada dana cukup, kita bisa buka rekening ketiga yang namanya rekening deposito. Nah, rekening deposito ini biasanya sangat baik untuk menyimpan dana apa, dana darurat kita ya. Jadi kita kumpulin dana darurat itu boleh di deposito. Karena deposito ini menurut saya relatif fleksibel gitu ya. Meskipun ada jangka waktu dan segala macam, tapi kalau kita butuh pas 12 bulan gitu ya dananya. Karena itu semakin semakin kita punya eh, apa, tenggang dana darurat yang cukup panjang yang bisa memenuhi kehidupan kita, let's say much longer than 6 bulan, yaitu kita sebenarnya cukup aman ketika terjadi sesuatu gitu ya dalam kehidupan ekonomi kita. Karena 2020 kita semua tahu yang tadinya 2019 itu ekonomi hijau ya, kerjaan kita baik-baik saja, kantor kita gitu ya. 2020 pandemi menyebabkan situasi berubah, perusahaan banyak melay-off karyawannya. Nah, di situasi begitu, pada saat transisi seperti itu, dengan adanya dana darurat yang cukup panjang ininya, tenggatnya, bisa lebih dari 6 bulan, itu kita punya alokasi waktu untuk uh, kalau kalau di dunia penerbangan tuh gliding ya. Kita ngapung dulu nih sambil mencari pijakan baru, pekerjaan baru gitu. Nah, kalau nggak ada, nah itu yang berbahaya. Makanya di titik pertama keamanan keuangan, pastikan cash flow-nya positif, kita punya dana darurat, dan dana darurat ini bisa disimpan di tabungan tadi ya, di tabungan kedua, dan juga kita bisa bentuk deposito gitu supaya semakin memberikan apa, ketidak fleksibilitas. Jadi kita nahan gitu ya. Kita menahan diri untuk mengakses uang kita. Tujuannya supaya tidak mudah diakses. Nah, setelah basic pertama ini kita sudah miliki, layer pertama itu udah kita miliki. Nah, layer kedua untuk mengamankan keuangan kita itu disadari atau tidak adalah memiliki asuransi kesehatan. Nah, ngomongin asuransi kesehatan, sebenarnya pemerintah sudah menyediakan program yang namanya BPJS Kesehatan, ya. Dan menurut saya sebagai warga negara, BPJS Kesehatan itu untuk jaring pengaman kesehatan pertama itu relatif baik ya, relatif baik, dan biayanya pun per bulan terjangkau gitu ya, kisarannya masih around 200.000, 180.000, nggak nyampe 500 ya, masih masih ini. Tapi dari pengalaman saya ada beberapa hal ya kekurangan gitu ya, misalkan antrian, pilihan rumah sakit dan segala macam. Nah, bagi kita kita yang memiliki penghasilan yang cukup, menurut saya better kalau kita siapin yang namanya asuransi kesehatan swasta.
yang di luar sana itu bentuknya macam-macam teman-teman, dan pilihannya juga relatif banyak. Jadi kita bisa tentukan provider mana, jumlah premi berapa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Intinya kita perlu punya yang namanya asuransi kesehatan yang cover rawat inap. Syukur-syukur ya, kalau bisa juga kita siapin untuk cover penyakit kritis. Kenapa ini penting? Karena kita sebagai kepala keluarga, manusia dewasa yang produktif, yang menghasilkan penghasilan, kita nggak pernah tahu resiko kehidupan di depan kita. Amit-amit dalam proses kerja, kita bisa saja mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kita menjadi atau mengalami cacat total tetap ya. Yang tadinya tubuh kita bisa berfungsi secara optimal gitu ya, normal, kita bisa menjadi disabilitas gitu kalau mengalami itu. Nah, ketika menjadi disabilitas itu tentu ada perubahan yang menyebabkan income yang kita terima di awal mungkin bisa terganggu, bisa berkurang, bahkan bisa hilang gitu. Kita menjadi tidak bekerja dan sebagainya. Nah, kita perlu punya asuransi yang bisa mengcover penyakit kritis ini. Nah, penyakit kritis antara lain juga seperti stroke ya, serangan kanker gitu ya, amit-amit. Pokoknya penyakit-penyakit kritis itu sekarang sudah banyak dialami oleh orang dengan usia yang semakin muda gitu. Jadi saya merasa percaya dan yakin bahwa kita sebagai pencari nafkah utama itu perlu dilindungi dengan program asuransi penyakit kritis ini. Providernya apapun teman-teman. Di luar sana tersedia banyak, kita bisa melihat, memilah, memilih gitu. Mana yang lebih cocok gitu. Nah, ketika ini sudah dilengkapi, insya Allah keamanan keuangan kita sudah mulai terbentuk. Nah, selain itu ada juga program asuransi yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk menyiapkan dana warisan ya teman-teman. Jadi eh, dengan satu macam produk itu sebenarnya kita bisa punya beberapa manfaat gitu dari produk asuransi. Nah, dana warisan ini kita bisa tentukan juga besarannya di awal, mau 1 miliar, mau 2 miliar, mau 3 miliar, dan itu berimpact ke premi tentunya. Semuanya bisa ditentukan atau bisa disesuaikan dengan komposisi keuangan kita saat ini. Dan dalam perjalanannya seseorang tuh bisa kok mengejas alokasi premi asuransinya menjadi lebih besar daripada kondisi sebelumnya supaya manfaatnya menjadi lebih besar. Nah, setelah 2 layer pertama ini kita bisa penuhin, sesungguhnya layer berikutnya kita mulai masuk ke kenyamanan keuangan ya. Di mana kenyamanan keuangan ini, di posisi ini seseorang itu udah punya alokasi ruang yang dia bisa gunakan untuk masuk ke produk investasi ya, mau saham, mau obligasi, mau reksadana, dan saat ini dengan aplikasi-aplikasi keuangan kita juga sudah mudah mengakses ya. Saya ingat Bank Jago itu terhubung dengan Stockbit, terhubung dengan apalagi produk-produk keuangan ya. Kita bisa belinya itu cukup di aplikasi gitu maksud saya teman-teman, dan nggak ribet dalam proses store dan withdrawalnya juga mudah. Nah, kemudian di layer berikutnya ya kita bekerja itu ada batas ya teman-teman. Ingat, maksudnya batas usia normal bekerja di Indonesia itu range-nya antara 55 tahunan gitu ya. Jadi dari saat kita hari ini kita cek usia berapa sampai titik usia itu gambaran usia produktif kita itu kira-kira kurang lebih punya jeda waktu sekian tahun. Saya hari ini 45 tahun menuju 55 berarti 10 tahun lagi gitu ya. Nah, 10 tahun ini mesti kita perlu siapin lah untuk nanti di masa pensiun kita punya sesuatu yang bisa menghidupi. Sama seperti yang dinikmati orang tua kita ya. Ayah saya PNS, bekerja sekian puluh tahun. Begitu selesai, ya beliau ada program pensiun di mana setiap bulan beliau terima uang gitu ya. Yang besarnya sebenarnya nggak terlalu, tapi itu relatif cukup untuk menghidupi. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu yang perlu dipersiapkan untuk rencana pensiun. Dan ini bentuk instrumennya bisa macam-macam, bisa disesuaikan. Ada yang membuat rencana pensiunnya dalam bentuk usaha ya. Ada yang bikin kos-kosan, orang tua kita bikin kos-kosan, ada yang bikin waralaba, misalkan Indomaret, apapun ya, Indomaret, Alfamaret, atau yang hanya pokoknya saya punya surat berharga senilai sekian rupiah deposito gitu ya supaya setiap bulan ada uang sekian.
itu juga bisa. Semuanya buka opsinya dan bisa. Dan yang terakhir, nah ini yang saya juga belajar untuk mempersiapkan ya, bahwasannya pada dasarnya akhirnya kekayaan yang kita bangun selama kita hidup itu endingnya itu harus didistribusikan teman-teman, diserahkan, didelegasikan, ya kalau bahasa di agama kita di Islam diwariskan ya kepada pihak-pihak yang sebagaimana diatur gitu ya. Kalau kita suami, kita mewariskan itu ke istri, anak. Nah, ini yang perlu dipersiapkan sebelum amit-amit kita berpulang ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya bisa dilakukan, dan untuk ini pun saya belajar dengan guru atau ustadz yang memang lebih paham ya. Jadi bagaimana mengaturnya sehingga supaya pada saat ya waktu kita sudah habis tuh eh, pasangan kita atau anak-anak kita tuh udah nggak kaget, karena biasanya dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, kita tuh anak-anak seringkali tidak tahu kan ya apa sih harta yang apa saja harta yang dimiliki orang tua kita gitu ya. Terus ketika orang tua atau kewajiban apa yang dimiliki oleh orang tua kita ketika beliau tidak ada, barulah kita kemudian satu persatu terbuka, oh ternyata punya harta A B C, punya kewajiban D E F gitu ya. Nah, di saat itulah kita baru belajar gitu, yang menurut saya itu lumayan challenging ya, karena ya kesibukan dan segala macam tuh proses menjadi lebih lama lah biasanya. Nah, sementara ya mudah-mudahan ketika saya pribadi bisa menyadari bahwa oh ini ternyata perlu dipersiapkan sebelum kita berpulang, maka ini perlu ada komunikasi atau diskusi ya tentang hal ini dengan pasangan dan juga mungkin dengan anak-anak, supaya nanti proses distribusinya tidak terhalang. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Indah ya, Bu. Nah, Ya, boleh Mas Yud kalau mau dijawab dulu. Silakan. ya saya coba bantu ya. Jadi izin bertanya, konsep investasi melalui reksadana itu bagaimana dan apakah halal dalam Islam? Nah, saya mungkin tidak terlalu dalam atau detail, tapi pemahaman saya saat ini kita itu di pasar uang itu ada dua jenis produk, Bu Indah. Ada produk konvensional ya disebutnya, dan ada produk syariah. Jadi kalau Ibu Winda ingin berinvestasi di reksadana, cari saja produk reksadana syariah. Insya Allah itu apa ya, halal dan sudah dilindungi juga oleh OJK dan MUI biasanya. Jadi produk-produk itu sudah melalui proses assessment yang panjang sebelum kemudian di launching seperti itu. Jadi untuk reksadana yang syariah, saya meyakini insya Allah itu halal. Pilihlah yang itu. Termasuk juga asuransi. Asuransi itu ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Asuransi syariah itu konsepnya tolong menolong, baru. Jadi dana yang kita kumpulkan melalui kontribusi yang kita bayarkan itu dikelola melalui sebuah rekening yang itu tidak masuk ke rekening perusahaan. Jadi ini rekeningnya terpisah. Rekening ini tuh kayak ya sesederhana kalau di masjid itu kenceleng gitu ya. Warga ngenceleng di situ, itu nggak masuk ke rekening misalnya DKM gitu ya. Beda gitu. Rekening DKM beda. Nah, kenceleng ini yang kemudian dikumpul, dihitung gitu ya. Kemudian pada saat ada peserta, ada warga yang mengalami musibah, sakit, itu akan dikeluarkan sebagaimana akad. Jadi misalkan tadi saya mengikuti apa akadnya ikut asuransi sakit kritis gitu ya. Kalau saya sakit kritis, saya diberikan misalnya 500 juta. Nah, ketika itu terjadi, 500 juta itu dikeluarkan dari kenceleng ini, dari tabungan ini, atau dari kantung rekening syariah ini, kalau di asuransi syariah. Itu seperti itu. Jadi, dan ini dipantau oleh OJK, dipantau oleh MUI ya. Jadi, lapisannya kalau yang syariah di Indonesia itu, produk-produk syariah di Indonesia itu lapisannya lebih tebal gitu ya, pengawasannya. Seperti itu. Dan saya meyakini insya Allah itu halal gitu ya dalam Islam. Seperti itu. Oke, Baik, mungkin mudah-mudahan sedikit menjawab. Mas Wid. Ya, Definisi reksadana sendiri apa? Mungkin itu ya kita agak-agak sering dengar ya, saham reksadana. Itu hmm, sebenarnya seperti apa sih? Mungkin boleh juga di spill-spill sedikit. oke. Jadi kalau sebentar, saya izin stop share dulu ya. Reksadana itu apa?
Jadi kalau instrumen instrumen di luar apa di di luar itu kita kenal yang namanya tabungan gitu ya. Kalau tabungan ya teman-teman tahu itu adalah sebuah produk di mana kita bisa menyimpan uang kita di sebuah bank dan dari kacamata bank itu adalah dana pihak ketiga yang mereka kumpulkan. Lalu kemudian dari sananya ada kalau konvensional ada bagi hasil, sorry ada bunga, kalau misalkan syariah ada bagi hasil. Nah, kalau reksadana sendiri, reksadana itu sebenarnya secara definisi adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, ini mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95, teman-teman. Di mana didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana. Jadi reksadana ini adalah cara pemerintah menghimpun dana pihak ketiga. Lalu, nah di aplikasi itu sebenarnya kita bisa memilih kan reksadananya mau reksadana apa, milik siapa. Nah, itu tuh di belakangnya itu ada manajer investasinya. Jadi sebenarnya itu adalah opsi. Nah, kemudian bagaimana dengan misalnya saham ya? Saham itu apa? Nah, kalau saham itu adalah penyertaan modal di sebuah perusahaan. Jadi biasanya kalau perusahaan terbuka ya, teman-teman, perusahaan terbuka itu dia punya ya kita bisa membeli sahamnya. Contoh dengan aplikasi Stockbit misalnya, kita bisa beli sahamnya Telkom Indonesia ya. Dengan minimum pembelian yang menurut saya juga terjangkau sih, nggak terlalu harus sekian ratus juta untuk beli saham nggak, karena biasanya kan harga saham itu ada harga per lembar. Nah, kita bisa membeli uang kita berapa tinggal dibagi harga per lembar ya kita dapat sahamnya seperti itu. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk investasi ya kalau udah di layer investasi. Kemudian ada juga pemerintah itu suka ngeluarin sukuk. Nah, sukuk itu menurut saya juga sebuah opsi investasi yang cukup menarik ya, karena kita dijamin ininya, pertumbuhannya, dikunci gitu. Selama periode waktu tertentu. Biasanya sih minimum kalau nggak salah 3 tahun. Memang dengan jumlah nominal yang sudah tertentu gitu ya. Misalkan harga sukuk SR nomor 04 gitu ya, itu mulai dari 10 juta misalnya. Nah, itu kita mesti beli harga itu, tapi kemudian 3 tahun kemudian uang kita bertumbuh sekian persen. Nah, itu juga bisa. Jadi memang untuk instrumen investasi sendiri kita perlu belajar. Ada beberapa opsi gitu. Tapi yang saya garis bawahi adalah sebenarnya sekarang udah makin mudah, makin ada di genggaman gitu ya teman-teman. Kita mengakses misalkan punya akun di Bank Jago itu bisa terhubung dengan Stockbit dengan apa lagi nih? Saya jadi lupa ya. Ya Bank Jago, reksadana, ada Bibit. Nah, Bibit Stockbit gitu ya. Itu tuh di Bibit tuh kita bisa banyak beli reksadana, kalau di Stockbit tuh saham. Gitu. Dan semua ada di handphone gitu, teman-teman. Verifikasi semua di handphone. Sangat-sangat mudah. Kira-kira seperti itu, Bu. Saya kembali ke slide. Oke. Jadi uh, ini adalah instrumen atau piramida ya, piramida perencanaan keuangan. Jadi kita selalu mulai dari bawah, teman-teman. Jadi pastikan fundamental dasarnya itu kuat dulu sebelum kita naik ke layer berikut, ya. Pastikan cash flow kita positif, dana darurat kita terbentuk, ya. Pinjamannya minimum gitu ya. Itu di awal. Di awal kita harus kuat ininya. Jadi kalau misalnya kita refleksi, oh ternyata saya belum punya dana darurat, ternyata cash flow saya masih ngos-ngosan. Jangan pernah berpikir untuk memikirkan hal-hal yang di atasnya. Kenapa? Karena itu membuat keuangan kita tuh sebenarnya belum kuat, itu rapuh gitu, karena fundamentalnya nggak kuat. Jadi fokus dulu di area basicnya teman-teman ya, fondasinya. Cash flow dan darurat itu yang utama. Setelah itu baru kita lengkapi dengan insurance gitu ya, atau asuransi atau BPJS. Nah, ini adalah bagaimana kita mengatur pendapatan kita ya, komposisi.
kita menyebutnya. Jadi biasanya uang kita itu 50%-nya itu terpakai buat belanja ya. Belanja ini termasuk operasional gitu ya. Buat buat operasional hidup, transport dan lain-lain. Biasanya 50%. Nah, kemudian 30% itu biasanya buat cicilan, maksimal nih sebenarnya. 30% uang kita itu biasanya buat bayar cicilan dan 20%-nya itu biasanya buat investment atau saving dan protection. Nah, di sini saya mau ngajarin kita menerima uang teman-teman, hal pertama yang perlu dilakukan itu jangan fokus ke pengeluarannya dulu, tetapi ya, tetapi kita balik alokasinya yang harus kita selamatkan itu adalah untuk savingnya dulu teman-teman. Jadi kalau kita terima uang, sisihkan 20% itu buat nabung, investasi atau proteksi. Jadi dilakukannya di depan maksud saya. Ya, ketika kita terima uang langsung di split di depan. Nah, sehingga sisanya itu yang kita kemudian gunakan untuk operation dan juga untuk membayar hutang kalau misalkan ini. Nah, belanja dan hutang itu menurut saya itu bisa dikontrol teman-teman. Kita bisa kendalikan kebutuhan kebutuhan kita untuk berhutang itu sebenarnya seberapa besar sih gitu untuk keperluan apa. Nah, itu tuh sebenarnya di awal sebelum memutuskan berhutang tuh kita bisa bisa sangat sangat berpikir gitu ya. Ini penting nggak untuk berhutang atau enggak? Contoh, membeli kendaraan sepeda motor gitu ya. Buat sebagian orang untuk supaya dengan sepeda motor itu dia bisa lebih produktif, maka opsi kredit sepeda motor itu mungkin opsi yang realistis gitu ya. Bayangkan kalau misalnya dia bekerja dengan sepeda motor itu bisa menghasilkan sekian rupiah, kemudian kurang lebih 30%-nya dia bisa nyicil cicilannya gitu ya dari sebulan. Artinya itu cukup sehat gitu ya. Dia bisa hidup, dia bisa belanja, makan, mungkin dia juga bisa nabung, tapi dia juga bisa nyicil. Dan sehingga dalam kurun waktu tertentu, let's say 3 tahun, dia punya motor gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak di posisi itu, kita lebih baik ya. Mungkin hutang produktif kita kecilkan gitu ya, atau bahkan cuma 5 atau 10%. Nah, savingnya kita gedein. Jadi kayak kalau kita punya tujuan tujuan keuangan ingin beli motor, ya udah kita tabung dulu aja dengan target senilai harga motor selama kurun waktu tertentu, misalnya 1,5 tahun atau 2 tahun. Nah, begitu uangnya sudah siap, kita belinya cash. Nah, itu juga bisa dilakukan. Tapi poin yang di sini adalah pastikan ketika kita terima penghasilan atau pendapatan, kita pisahkan dulu di depan untuk kebutuhan saving, protection, dan investment. Itu yang kita tidak pakai itu kita pisahin dulu di rekening kedua, kemudian operation belanja itu di rekening pertama. Nah, ini kita bisa atur. Ya, gaya hidup itu bisa kita atur teman-teman. Uh, Selalu ingat kalau misalnya muncul apa ya sesuatu di kepala ini perlu beli nggak ya? Ingat tanyain kepada diri sendiri, saya butuh atau saya cuma pengen. Bedanya apa? Kalau butuh itu kalau kita nggak penuhin, kita terganggu teman-teman. Misalnya makan ya. Makan itu kalau kita nggak makan, kita jadi sakit, jadi wah jadi nggak bener lah, jadi reok. Kalau bahasa sekarang jadi ngereok gitu ya. Nah, itu tuh harus dipenuhi. Nah, tapi kalau misalkan seperti ya let's say jam tangan atau handphone, kalau saya nggak beli sekarang, kenapa? Jam tangan yang lama bisa masih bagus, masih bisa nunjukin waktu. Nah, itu kita masih bisa tahan. Nah, keinginan-keinginan itu yang sebenarnya kita bisa tunda, teman-teman. Oke, tunda. Nah, ketika kita bisa mampu mengelola menunda keinginan-keinginan, sesungguhnya itu juga akan membantu kita punya saving yang lebih besar sih. Seperti itu. Nah, yang paling bahaya itu kan kalau udah masuk ke hutang ya. Hutang ini tadi jalannya itu kadang-kadang nggak kerasa dengan pay later tadi, teman-teman. Ya, ah, cicilan 12 bulan beli misalnya nih jersey timnas nih lagi hype kan. Wah, jersey timnas harga 300-400 ribu. Ah, udahlah nyicil 30 ribu sebulan gitu ya, 12 bulan satu item. Sepatunya keren misalnya gitu ya, sepatunya keren 600 ribu 12 bulan 2 item. Nah, ketika itu sudah terlihat di pay letternya, iya tagihan saya, oh ternyata tagihan saya memang per bulannya kecil gitu, tapi ketika diakumulasi untuk diselesaikan bisa jutaan juga. Nah, itu yang bahaya.
Makanya kalau hutang di sini sih fokusnya berhutanglah untuk sesuatu yang produktif. Ya, kalau dari pengalaman pribadi, hutang yang paling apa ya, paling besar yang pernah saya ambil ya hutang KPR ya teman-teman. Hutang KPR, pemilikan kredit kepemilikan rumah gitu. Cicilannya gede, sebulan bisa 2 juta lebih gitu ya. Selama kurun waktu 10 sampai 15 tahun. Tetapi at the end of the day kita punya aset gitu ya. Kita punya properti rumah kita yang insya Allah value-nya itu relatif tetap atau meningkat gitu ya. Relatif tetap atau meningkat. Karena semakin ke sini kita juga tahu harga rumah semakin membumbung tinggi ya. Untuk luasan tanah yang hanya 80 meter persegi udah mungkin udah tembus 500 meter, 500 juta kalau di kota bahkan lebih. Demikian. Jadi saya juga mau ngingetin ini nih. Jadi posisi kita mungkin dalam hidup ini nih dengan usia kita yang beragam yang ada di ruangan ini kan, wah mudah-mudahan gambaran ini bisa memperlihatkan, oke kita nih udah ada di tahapan yang mana sih sebenarnya secara waktu gitu ya. Dimana kalau saya umur umur 40 tahun berarti ada di area sebelum pensiun kan sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya sudah melakukan proteksi gitu ya dengan memiliki asuransi kesehatan jiwa di awal. Sementara usia udah 45 gitu ya, 10 tahun lagi. Bagaimana dengan akumulasi kekayaannya gitu ya? Apakah kita sudah mampu punya aset ya let's say rumah atau deposito atau apapun lah yang kita percaya itu bisa nantinya kita bisa distribusikan. Karena salah satu yang saya pelajari juga salah satu instrumen apa distribusi kekayaan yang relatif mudah distribusinya itu adalah polis asuransi misalnya dengan nominal uang pertanggungan tertentu pada saat saya atau siapapun yang mempersiapkan diri untuk menyiapkan dana waris itu ketika kita nggak ada diklaim dana itu bisa langsung didistribusikan sesuai dengan yang udah kita rencanain gitu ya anak namanya siapa dan seterusnya jadi prosesnya pun tidak sulit. Nah, dibandingkan dari pengalaman yang lain adalah ketika kita punya aset properti yang lumayan banyak gitu. Rumah itu ternyata ada hidden cost-nya gitu ya. Ketika harus misalnya mendistribusikan dari orang tua, nama orang tua ke anak ya. Ada biaya tuh dalam proses ubahnya, belum lagi persyaratan warisnya gitu ya. Tanda tangan para anak gitu ya, setujuan dan segala macam dan lain-lain. Nah, ini juga uh, perlu dipelajari gitu. Kalau misalnya punya, alhamdulillah dikaruniai aset gitu ya, properti, selagi lagi produksi, coba pelajari gimana. Karena itu ada biayanya teman-teman. Dan banyak juga saya punya beberapa kenalan klien yang ketika dia nggak siap ditinggalin apa warisan berupa properti, itu jatuhnya malah menjadi beban buat dia gitu. Harus membayar PBB-nya, misalnya harus maintaining asetnya, perawatan rumah dan segala macam. Nah, kembali ke sini, ini sebenarnya membantu memudahkan kita untuk menyadari bahwa oh di usia pada saat kita bekerja di awal itu tadi ya relate dengan piramida perencanaan keuangan kita harus amankan keuangan kita dengan memiliki dana darurat, memiliki proteksi gitu ya, terhadap diri kita. Kenapa? Karena kita adalah sumber ekonominya gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu breadwinner. Kalau ayam pedaging gitu ya, kita tuh yang menghasilkan teman-teman. Jadi kita harus hargai diri kita dengan memberikan perlindungan yang menurut saya optimal. Dan optimal itu memang relate dengan nilai premi ya. Tapi tenang saja, nilai premi ini bisa disesuaikan kok. Jadi kita bisa sesuaikan angka optimalnya itu berapa. Saya dulu punya asuransi itu cuman nilai pertanggungan jiwa saya itu cuma 250 juta kalau nggak salah. Dengan premi 250 ribu ya tahun 2005 itu saya ingat banget. Tapi seiring dengan waktu, perkembangan karir, penghasilan meningkat, nah kita bisa adjust, disesuaikan lagi. Saya juga pernah punya klien yang request UP-nya itu more than 20 M gitu ya. Itu gede banget. Nah, ya kalau untuk orang dengan kemampuan ekonomi seperti itu sih ya sah-sah aja. Gitu. Tapi saya merasa sih range 1 sampai 3 miliar gitu ya UP itu menurut saya sih udah cukup.
cukup lah ya, tidak jelek gitu untuk ini, dan preminya juga nggak terlalu mahal. Nah, kemudian jika ini sudah, maka kita bisa naik ke area akumulasi kekayaan, di mana kita di sini mempersiapkan dana pendidikan, pensiun, dan investasi. Dan investasi tadi, balik lagi ya, pilihannya banyak, bisa disesuaikan dengan gaya atau eh, hal yang sudah dipahami oleh teman-teman gitu ya. Kalau nggak mau ribet, reksadana sih menurut saya bagus gitu. Tapi balik lagi ya, namanya investasi itu yang perlu diingat, ada resiko rugi teman-teman ya. Jadi eh, nggak benar kalau misalnya, oh kalau saya investasi di saham atau di reksadana itu pasti untung. Enggak teman-teman. Namanya investasi itu kalau nggak untung ya rugi. Makanya kita perlu dengan cermat ya memilih instrumen yang bisa memberikan return yang positif gitu ya. Jadi tidak tidak ini. Nah, makanya di sisi yang lain kita juga perlu aktif memantau market, teman-teman. Kayak misalkan tahun 2020 saat momen jeblok itu tuh ya ekonomi jeblok ya, saham banyak turun. Ya, kalau orang punya duit itu saatnya masuk gitu. Tapi kalau orang yang baru memulai itu momennya wait and see dulu. Lihat, kita perlu tahu titik terdalamnya di mana gitu. Nah, ini yang juga tidak gampang gitu. Perlu baca banyak analisis pasar dan segala macam. Nah, setelah kita masuk usia pensiun, harapannya kita tuh sudah punya ya akumulasi kan ya, dari kerja kita selama sekian puluh tahun, kita sudah punya sejumlah akumulasi kekayaan dalam bentuk katakanlah aset, harta ataupun deposito. Nah, menjelang pensiun ini kita mulai mengkonsumsi gitu ya. Kita sebagai pensiunan tuh kan nggak butuh makan ya. Pensiunan tuh tetap butuh makan, tetap butuh perawatan kesehatan, ke dokter dan segala macam. Nah, itu tuh uangnya keluar. Tapi kita sudah tidak dalam posisi produktif, tidak dalam posisi fit untuk bekerja gitu. Akhirnya di sini ada fase yang disebut dengan konsumsi kekayaan. Nah, konsumsi ini didapat dari mana? Ya sebenarnya didapat dari pensiun yang sudah dipersiapkan, dana pensiun yang sudah dipersiapkan. Itu menjadi penting dan ini satu kesatuan. Dan ketika kita sudah berusaha ya bertahan gitu ya dengan ini dan sampailah kita di ajal, maka generasi berikutnya pasangan kita itu akan mendistribusikan ya bagaimana harta yang kita dapat sesuai dengan hukum waris sih. Kalau anak kita empat, tiga laki-laki, satu perempuan, prosentasenya berapa itu semua kan udah ada ya. Kita bisa ini. Nah, distribusi saya sih membayangkan distribusi kekayaan yang paling mudah memang ketika bentuknya uang. Kalau bentuknya properti, bentuknya aset fisik itu perlu strategi tertentu gitu untuk supaya itu nyampe ya distribusinya. Dan yang ya tadi yang saya lihat yang paling mudah bentuknya uang itu bisa dipersiapkan melalui instrumen asuransi seperti itu. Nah, terakhir ini ada sebuah slide ya, ini sih sebenarnya sangat-sangat relate ya. Kenapa? Karena kalau menurut saya kita tuh sebagai keluarga, sebagai pencari nafkah utama keluarga itu diibaratkan kita itu menahan dua tiang ini ya. Jadi tiang pertama ini adalah tiang penghasilan kita ya. Tiang penghasilan kita, yang kedua adalah tiang proteksi kita. Nah, di atas keranjang batu kita ini ada banyak beban ya, beban ekonomi ya, beban hidup, biaya hidup, listrik, air gitu ya, pendidikan anak, bahan bakar, kalau ada cicilan, dan kebutuhan-kebutuhan lain lah, kebutuhan manusia pada umumnya. Nah, di mana pada saat terjadi resiko, ya, pada saat terjadi resiko, siapa yang menopang gitu kan? Kalau misalnya tidak ada proteksi, makanya tadi eh, keamanan keuangan itu salah satunya yang disebut-sebut adalah instrumennya asuransi. Nah, pada saat si pencari nafkah ini nggak ada, ya penghasilan hilang, ya ayah kita meninggal, dia tidak bekerja lagi, otomatis kan penghasilannya hilang. Nah, kalau dia punya insurance, asuransi jiwa, maka uang pertanggungan itulah yang akan menopang gitu, teman-teman.
Jadi pastikan ya kita ini refleksi aja, apakah kita sudah tiang yang bisa menopang kalau terjadi sesuatu pada diri kita, dan pastikan tiangnya punya daya angkut yang tepat. Daya angkut yang tepat tuh di sini maksudnya uang pertanggungannya juga harus dihitung gitu ya, disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga kita. Besar berapa sih biasanya kita konsumsinya gitu ya per bulan, biaya hidupnya. Karena setiap keluarga tuh beda-beda. Hidup di Jakarta sama di Bandung beda gitu ya. Satu keluarga. Kalau misalnya saya waktu anak pertama di Bandung itu dengan 3 juta itu udah cukup misalnya. Dengan 4 anak sekarang ya nggak cukup segitu, harus lebih lagi, tapi kisarannya masih sekitar 10 jutaan misalnya. Nah itu tuh bisa jadi hitungan berapa kira-kira uang pertanggungan yang bisa dipersiapkan kalau kalau nanti terjadi resiko kehidupan gitu ya, kita harus berpulang. Mungkin itu aja, tapi nah saya punya beberapa link nih sebenarnya yang juga sudah saya siapin. Link yang pertama itu tentang financial check ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pemeriksaan. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lakukan pemeriksaan keuangan di, nah, saya belum. Nah, ini. Jadi tadi kan saya sempat sampaikan bahwa untuk memeriksa keuangan ini kan perlu agak detail ya. Jadi kita perlu perlu terbuka nih terhadap diri kita. Sebenarnya penghasilan kita tuh berapa sih gitu ya. Nah, ini tuh ada beberapa dompet teman-teman yang saya coba buka gitu ya. Nah, yang pertama misalnya kita bisa cek anggaran rumah tangga kita atau anggaran keuangan kita personal ya. Penghasilan kita tuh berapa sih? Nah, ini teman-teman bisa gunakan linknya. Saya coba share di chat ya. Jadi linknya saya salah. Nah, saya share di chat. Bentar. Ini teman-teman bisa coba untuk mengisi sesuai dengan kondisi teman-teman. Nah, ini saya coba isi uh, simulasi aja ya. Kalau misalkan oke okay, ternyata penghasilan kita dari gaji itu besarnya 10 juta. Terus mungkin kita saat ini belum punya usaha katakanlah, ya udah berarti murni penghasilannya dari uh, gaji aja 10 juta. Kemudian ada yang lain nggak misalnya? Ada penghasilan yang lain nggak? Kalau ada bisa kita isi, kalau nggak ada ya kita coba mulai dengan penghasilan 10 juta ini. Nah, pengeluarannya buat apa aja? Nah, ini kita bisa bisa lakukan di sini. Kita tuh udah ngeluarin zakat tuh besarnya berapa sih? Terakhir misalnya. Terakhir kita ngeluarin zakat sedekah sumbangan tuh berapa rupiah? Terus kalau menabung, apakah kita sudah rutin atau belum? Kalau misalnya menabung rutin, biasanya setiap bulan udah punya gambaran angka, oh sekian rupiah tuh mesti di save, mesti dimasukkan gitu ya. Besarannya macam-macam. Ada yang mungkin 1 juta, ada yang mungkin 500 ribu, mungkin cuma 100 ribu. Bebas sih, tapi yang penting ada alokasi rutin menabung yang sudah ada. Nah ini bisa dituliskan dulu. Kemudian kalau kita ngekos, oh misalnya ngekos sebulan 500 ribu misalnya. Payah nak ditulis di situ. Nabung misalnya, oh saya bisa nabung sebulan 500 ribu. Berarti ini uangnya dikeluarin tapi masuk ke rekening lain. Kemudian ada iuran RT RW nggak gitu ya di kosan. Oh masih ngekos belum, oke nggak ada. Makan, nah kebutuhan belanja rumah tangga mungkin sesimpel kalau kita ngekos berarti kita makan sehari sekarang tuh bisa 15 ribu ya. Berarti sehari 45 ribu. Kalau 30 hari berarti 45.
hampir 1,5 juta ya, kurang lebih ya. Misalnya seperti itu. Kemudian, nah pulsa telepon nih biasanya ini round 200 ribu kali ya, pulsa sama kuota gitu. Kemudian transport, kalau kita naik kendaraan motor itu mungkin sebulan cukup 100 ribu buat bensin ya, untuk warawiri segala macam. Parkir mah tentatif. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ini gambaran sederhana, ternyata dengan penghasilan 10 juta, pengeluaran saya 2,8. Berarti cuman 28% ya dari penghasilan gitu, kira-kira. Nah, berarti kan kalau pakai acuan persentase yang lain, ada 80% yang kita bisa olah tuh. Berapa persen yang kita tabung, berapa persen yang kita alokasikan buat dana darurat dan sebagainya. Nah, ini contoh ruang yang cukup besar gitu ya. Tapi pada prakteknya kadang-kadang ya yang saya rasakan dulu ya dari awal saya kerja itu selalu seolah-olah rasanya pengeluaran kebutuhan hari-hari kita itu bisa capai 75% gitu ya. Saya ngerasa dulu cuman di kuliah yang saya bisa saving 50% dari uang uang yang dikasih sama orang tua. Di zaman kuliah tuh saya ingat, dengan 500 ribu, 250 ribu tuh saya bisa hidup di Jatinangor ya Bu ya. Zaman itu ya. Itu udah makan, transport dan segala macam. Saya bisa save 250 ribu. Itu sepanjang saya kuliah tuh. Nah, tapi begitu udah kerja, oh ternyata kebutuhan orang dewasa bekerja itu lebih lebih kompleks gitu. Jadinya biasanya ruang yang di bisa kita otak-atik itu ya sekitar 30% aja gitu. Tapi ya 30% ini kan tergantung dari berapa income-nya gitu ya. Memang kalau income kita masih, misalnya waktu pertama kali kerja saya 1,7 juta ya gaji, ya 30 persennya cuman 1,7 ya 400 ribuan, 500 ribuan ya, 30 persennya yang di otak-atik. Ya, ya nggak apa-apa, dinikmati aja. Yang paling penting di pengelolaan atau perencanaan keuangan tuh disiplin teman-teman, disiplin. Dan kalau menurut saya sih, Pak, kalau saya udah umur segini dan saya belum belum sempat apply atau belum sempat merencanakan keuangan, sebenarnya terlambat nggak sih untuk memulai? Kalau menurut pengalaman saya sih, saya udah ngalamin 3 kali ini ya badai gitu ya dalam karir. Misalnya pernah di layoff 3 kali, sorry, pernah di PHK 3 kali, diantaranya pernah di layoff, pernah di jadi PHK aja karena satu dan lain hal. Itu tuh kita bisa starting over kok, kita mulai lagi merencanakan lagi di titik, ya di titik dimana kita mulai bangkit gitu ya, penghasilan baru, kemudian kita coba atur oke pengeluarannya seperti apa gitu, itu bisa diatur lagi. So itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di diskusi, enggak, terima kasih. Oke, sip. Nah, ini agak memang menarik ya. Kalau dibanding dengan sesi sebelumnya, kita sekarang dapat gambaran lebih umum, ada tahap-tahapnya juga, dan emang agak-agak berpikir sampai ya kalau buat saya sendiri belum pernah kepikiran gitu. Dan kayaknya emang agak mengerikan ya, mesti ngebayangin, aduh, pensiun, ngebayangin tua itu agak-agak, mungkin banyak di antara kita nggak siap gitu yang ngebahas kayak gitu. Oke, baik buat teman-teman, mangga kalau ada yang mau ditanyain boleh open mic atau di kolom chat. Boleh, boleh, silakan. Mangga, mangga. Ada. Boleh, silakan buat yang ingin bertanya, ingin menggali lebih jauh. Boleh juga konsul-konsul ya tentang berbagai macam hal di bidang finansial gitu. Boleh, boleh. Hmm, Adakah? Kalau nggak saya yang nanya nih nanti. Banyak pertanyaannya kalau saya kayaknya. Oke, nggak apa kita. Mas Wir mau nanya nih. boleh. Kalau tadi kan bahas aplikasi-aplikasi ya, ada nggak sih aplikasi-aplikasi di handphone gitu ya, di Android maupun di iOS yang mungkin recommended nih yang biasa dipakai apa sih buat supaya kita lebih lebih bagus ya dalam menata keuangan. Tadi, nah ini fansnya Bang Jago ya disebut-sebut beberapa kali nih. Selain Bang Jago nih ada nggak sih yang bisa kita pakai sebenarnya aplikasi-aplikasi yang berguna Ya, gitu ya. Dan juga saya baru tahu nih OJK ini ternyata mereka concern banget juga. Saya baru tahu nih ada juga ternyata OJK ya. Udah ngasih ya, tools yang bagus banget. Dan agak aku tadi barusan ikut ngisi juga agak malu juga ya. Aku banyak yang tidak ya. sesuai dengan alokasi ideal ternyata.
Iya, iya. Oke, ya tadi kenapa saya mohon maaf sebut-sebut aplikasi karena experience usernya ya, maksudnya dari pengalaman sebagai pengguna aplikasi Bank Jago itu mengkoneksikan dengan beberapa instrumen investasi yang tadi saya sebutin, Stockbit sama Bibit. Jadi kalau Bibit itu biasanya kita bisa nabung reksadana di situ. Starting from 100-200 ribu itu kita bisa nabung dan kita bisa tracking gitu ya pertumbuhannya gimana. Kemudian juga kita bisa withdraw. Kalau misalkan kita butuh, kita withdraw. Cuman butuh waktu sekitar maksimum 10 hari gitu ya. Itu kalau di Bibit. Nah, kalau di Stockbit itu kita beli saham. Kita instrumennya beli saham. Nah, kalau ditanya aplikasi yang lain apa ya? Sebenarnya hampir semua perbankan sekarang udah ada aplikasi apa ya disebutnya, bukan e-banking ya. Internet banking ya e-banking lah ya. Electronic bankingnya itu udah ada kan ya, mau BCA mau apa. Dan saya sendiri saya pakai beberapa untuk e-banking, ada pakai BSI, Bank Syariah Indonesia. Kenapa pakai itu? Karena payrollnya dari situ. Kemudian Oktomobile ya, Oktomobile itu dari CMB Niaga. Kenapa pakai itu? Karena saya ada kebutuhan bayar kartu kredit dari sebelumnya gitu ya di Niaga. Kemudian transaksi keuangan, saya juga suka pakai Flip untuk transfer, ya, transfer dari antar rekening bank. Kemudian karena di Bandung, saya juga pakai Alobank. Tapi Alobank ini lebih kalau ke TSM bayar parkir. Jadi ya itu mah nyimpen saldonya juga nggak gede-gede, paling 100 ribu. Karena ya apa ada fasilitas. Nah, tapi selain itu ada juga aplikasi yang kita bisa pakai buat men-tracking pengeluaran. Jadi kalau teman-teman orangnya melankoli gitu ya, saya tuh suka mencatat. Ada namanya aplikasi Money Lover. Money Lover ini ada di Android ya, saya pakai Android. Mungkin di iPhone juga ada. Di situ kita bisa menulis atau mencatatkan penghasilan kita dan aktiviti uang ya, pendapatan maupun pengeluarannya gitu. Jadi kita bisa notes kejadian transaksinya tanggal berapa. Mirip-mirip kayak ya kayak akunting lah ya. Ini dalam bentuk aplikasi. Sehingga at the end of the month tuh kalau nggak salah kita bisa dapat rekap tuh. Oh bulan ini pengeluaran kita sekian rupiah untuk keperluan ABCD. Mirip kayak di aplikasi GoPay ya. Gojek GoPay itu dia setiap bulan tiba-tiba muncul summary. Oke, sepanjang bulan ini kamu belanjanya put sekian persen, Gosen atau Gojeknya berapa gitu ya. Makanan yang dipilih. Nah, itu tuh udah banyak tuh aplikasi kayak gitu. Kemudian tadi Abu sempat nyinggung-nyinggung kripto ya. Ya sebenarnya kripto ini juga masih perdebatan secara Islam gitu ya, halal atau haram. Tapi pendekatannya saya pengen mempelajari aja sih sebenarnya. Dan memang kalau secara legalitas di Indonesia kripto itu diakui di Indonesia sebagai aset digital. Jadi bukan alat transaksi keuangan. Jadi itu kayak beli saham sih sebenarnya. Kita beli aset digital berupa aset kripto, ya udah kita beli di harga rendah ya kita jual di harga tinggi, sesimpel itu sih. Tetapi kalau mau deep down banyak banget dan detail, dan sesungguhnya kripto itu banyak ruang atau punya banyak area abu-abunya gitu. Abu-abu itu maksudnya kita nggak tahu nih bisa dipegang nggak sumber informasinya gitu ya. Jadi akhirnya kalau saya pribadi sih saya konvensional aja di kripto, yang saya tahu ya Bitcoin gitu ya. Core of the core-nya Bitcoin, dan mungkin satu koin atau dua koin yang lain yang sudah punya fundamental kuat seperti Ethereum. Itu pun cuma sekedar ini aja kok teman-teman, cuma sekedar saving aja. Dan nominalnya nggak besar ya. Saya nabung di kripto itu masih di 1-2 jutaan aja gitu, nggak yang ratusan juta amit-amit ya, enggak, hanya sekedar ini melihat mempelajari, tapi bahwasannya memang itu bisa hedging keuangan kita sih, karena nah ini kita lihat ya, masuk bulan April kemarin dolar kita udah 16 ribu teman-teman. Sebenarnya ini perlu dicermati juga nih, maksudnya nih akan ada apa nih di depan. Kemudian yang kedua saya juga melihat Pertalite udah mulai hilang ya, udah diganti sama yang baru nih. Nah, dengan harga yang baru gitu. Jadi ini secara ekonomi, beban ekonomi kita ini akan naik nih. Terlepas dari ada faktor eksternal kayak perang Palestina dan di itu ya, di Ukraina gitu ya. Nah, ini nih situasi yang
kalau saya pribadi melihat dari diskusi dengan beberapa teman, ya ke depannya situasinya tidak akan membaik teman-teman, semakin menantang gitu. Jadi ini memang perlu perlu sikap antisipatif yang juga jeli gitu ya. Kita mesti ngapain gitu. Dan tadi saya sempat bilang sumber income tuh jangan satu, gitu. Jangan satu karena kalau kita cuma satu, amit-amit terganggu, oleng kan, kita bisa ngereok. Nah makanya kita selagi kita sehat, produktif, yuk kita coba kembangin, pelajarin resource income apa lagi. Kebetulan kemarin kalau saya pribadi, saya melihat insurance itu adalah salah satu jalan yang relatif uh, tidak mahal gitu. Investasinya nggak mahal gitu. Cuma sertifikasi round 300-400 ribu dan toolsnya iPad gitu. Tapi memang exercise-nya, temu orang, prospecting, menjelaskan produk itu memang apa ya, buat sebagian orang tuh nggak mudah gitu. Tapi ketika berhasil melalui itu, let's say kurang kurang lebih dalam waktu 12 bulan tuh sebenarnya itu life changing juga. Teman-teman bisa melihat sesuatu dari kacamata yang berbeda. Dan setelah itu jalannya udah jauh lebih ringan sih. Nah itu adalah salah satu. Terus yang kedua yang saya juga lagi coba kembangin sama istri, di samping profesi ya, Abu, kita alhamdulillah belajar psikologi kita bisa jadi asesor gitu ya. Ada diapresiasi sebagai asesor bisa, diapresiasi sebagai pembicara bisa, narasumber bisa. Nah, kemudian kita juga mencoba untuk ya laundry, Abu. Sesuatu yang fisik itu laundry ya, itu usaha yang kita bisa lakukan bersama pasangan. Jadi sebenarnya opsinya lebar banyak gitu ya. Semua tergantung dikembalikan lagi aja. Karena ada orang yang tangannya dingin dengan tanaman itu dia bisa punya penghasilan tambahan dari tanaman. Dengan lele misalnya dengan ternak. Ada orang yang dingin apa, orang yang tangannya dingin dengan hewan gitu ya. Dia bisa menghasilkan kucing, hamster, whatever lah. Karena itu unik banget sih kalau usaha teman-teman. Saya nggak bisa bilang ini yang paling bagus, nggak bisa. Karena sangat-sangat unik dan spesifik. Nah, balik lagi ke aplikasi, mungkin sedikit banyak sih, ya mostly itu ya. Aplikasi di sini yang paling banyak digunakan memang e-banking, karena kita nabungnya di situ. Nah, eh, tadi dua rekening itu kita bisa bentuk dari dua rekening yang sifatnya e-banking. Tapi kalau teman-teman masuk orang konven, ya nggak apa-apa. Buka rekening biasa di bank juga nggak apa-apa. Ada ATM-nya, itu juga nggak apa-apa. Dan tidak selalu apa ya, kemajuan teknologi itu cocok sama kita sih. Saya termasuk bukan orang yang suka pakai internet, sorry, e-banking yang ada di aplikasi ya. Saya tetap lebih suka pakai ATM, teman-teman. Jadi kalau internet banking pun yang sifatnya web based ya, web based. Jadi kalau mau bayar tuh mesti ambil token dulu, mesti agak ribet dikit nih. Bukan yang dompet kita adalah HP kita gitu ya. Nah, kalaupun iya, nominalnya nggak banyak gitu di handphone. Misalkan di BSI gitu ya, BSI itu nominalnya paling ya ratusan ribu aja, 200 ribu buat buat ini aja, sekedar operasional aja gitu. Tapi yang nilai yang besar itu tetap disimpannya di dalam rekening bank yang ya konvensional ya, buku atau deposito gitu. Oke, Bu, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Oke, baik buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh ya dipersilakan. Kita tunggu. Mau izin bertanya juga, Pak. Oh, boleh. Cahaya aku sempat Ya, tertipu juga, Du. Aku panggilnya Bu Bu Bu, ternyata Bapak. iya. Agak terkecoh ya dengan namanya. Iya. Ya, izin bertanya soal investasi saham, Pak Wid. Nah, Ya. ini lebih ke teknis ya. Kan kemarin juga saya nyoba sedikit baca-baca dan pelajari gitu ya dari beberapa sumber yang ada. Nah, Mhm. soal investasi saham ini tuh kan ada beberapa teknik gitu. Ada yang fundamental, ada yang analitik, terus ada yang long term atau yang jangka pendek gitu. Nah, Ya. untuk pemula itu yang disarankan baiknya menggunakan investasi yang seperti apa sih Pak? Terus saham-saham juga mungkin yang seperti apa gitu. Terus Oke. Eh, saya coba bantu jawab ya, Kak Haya. Jadi kalau masuk ke instrumen saham itu sebenarnya yang disarankan adalah jangka panjang. Masuk apa? Perspektifnya itu jangka panjang. Perspektif investasinya itu jangka panjang, ya. Dan untuk pemula yang tadi saya bilang, pastikan layer-layer piramida keuangan basicnya udah terpenuhi dulu ya sebelum ke situ.
Jadi kalau kalau basic fundamentalnya sudah aman, dana darurat aman, nah masuk ke saham, perspektifnya jangka panjang. Dan ya, milih saham itu atau membeli saham itu sesimpel cari yang fundamental keuangan perusahaannya itu baik. Kita juga bisa melihat sebenarnya kalau di Indonesia kita melihat industri ya, industri apa nih yang cukup prospektif ke depan. Contoh, kita pas tahun apa pas pandemi kemarin 2020, industri kesehatan itu kan gila ya, stay strong gitu saham-sahamnya. Kalau dunia yang saham dunia nih yang lagi cukup nggak turun-turun tuh salah satunya Nvidia. Nvidia itu karena dia berperan terhadap AI ya, generatif AI bahkan yang udah makin canggih gitu ya dengan itu. Nah, itu tuh Nvidia di samping Apple-nya gitu ya dan perusahaan elektronik lain. Nah, kalau di Indonesia kalau saya perhatikan instrumen saham yang masih cukup kuat itu masih around perbankan, telekomunikasi sama kesehatan ya. Tiga tiga industri ini itu prospeknya masih bagus. Nah, terkait dengan kondisi sekarang itu saya dapat bocoran memang banyak perusahaan sekarang ini perusahaan-perusahaan agroteknologi gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang mengupayakan kesinambungan sumber daya pangan lah ke depan gitu. Karena sumber daya pangan kita ini makin ke depan tuh sebenarnya makin terancam baik segi jumlah maupun kapasitas produksinya gitu ya. Sementara jumlah populasi kita manusia itu meningkatnya nggak ya positifnya ini banget tinggi banget gitu. Jadi buat Pak Cahaya kalau mau masuk ke saham ya pilih eh, emiten sahamnya yang ya terpercaya gitu ya. Maksudnya kalau mau paling aman entry level masuknya ke cari yang blue chip gitu ya. Perusahaan-perusahaan blue chip. Blue chip itu perusahaan yang relatif sudah kuat fundamentalnya, bisnisnya bagus. Kemudian harganya sih memang mungkin bisa jadi udah cukup mahal ya. Harga sahamnya udah cukup mahal, tapi ketika masuk ke situ eh, perspektifnya jangka panjang. Jadi jangan dilihat dalam kurun waktu hanya 1 tahun 2 tahun gitu. Trackingnya, maksudnya planningnya di situ naruhnya itu untuk misalkan ya 5 tahun ke depan. Nah, salah satu tips juga untuk masuk ke saham itu adalah saat momen pasar lagi merah, lagi jelek gitu ya, lagi berdarah lah kalau bahasa kripto tuh. Pasar tuh harga turun semua. Nah, itu tuh sebenarnya momen entry yang bagus untuk masuk. Kenapa, Pak? Karena biasanya pada saat itu harga sahamnya lagi murah, lagi turun lah, tidak dalam peak gitu ya. Nah, dari situ masuk perspektifnya panjang. Itu kalau ke saham. Beda dengan kripto. Kalau kripto itu kita bisa pakai time frame-nya mungkin 1 atau 2 bulan aja gitu. Karena volatility-nya lebih tinggi ya di kripto. Dan biasanya selisihnya juga lumayan gitu. Persentase kenaikan atau penurunannya juga lumayan. Tapi di beberapa ini seperti Bitcoin ya, Bitcoin kan kemarin udah tembus 1M tuh. Dari sebelumnya cuman 700 juta ya. 250 juta dalam kurang dari 1 bulan tuh waktu itu. Nah, tapi sekarang floatingnya ada di angka 1 miliar nih kalau nggak salah sekarang. Nah, ini baru saja halving kemarin tanggal 20 Bitcoin ya, kalau ngomongin Bitcoin. Harganya ke depan ya diprediksi bisa meningkat lagi. Bisa ke berapa ya? Mungkin ke arah sekarang Bitcoin di 1 miliar 31 juta teman. Arahnya ke atas tuh, entah 1,5 M, entah 2 M. Nah, ini pun kita bisa pakai perspektif jangka panjang. Nah, biasanya kalau di kripto masuknya itu di awal tahun, teman-teman. Di awal tahun tuh Januari Februari, biarin nanti lihat di bulan Oktober. Biasanya itu udah ada pertumbuhan yang cukup signifikan. Kalau 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 ngelihat hari-harinya mah bisa stres gitu ya. Aduh, turun apa segala macam. Itu tinggalin aja. Kenapa? Karena biasanya di akhir bulan atau di akhir tahun di Oktober, November tuh mereka akan take profit gitu ya untuk libur akhir tahun. Jadi setelah itu bisa turun lagi gitu. Saya ngelihat 3 tahun 4 tahun terakhir itu siklusnya kayak gitu untuk Bitcoin ya, untuk Bitcoin aja seperti itu. Jadi balik lagi kalau ke saham, perspektifnya jangka panjang, Mas Cahaya pilih sahamnya yang blue chip. Jadi memang jangan jangan sembarangan lah, karena di saham pun banyak praktek goreng ya.
ini apa portofolio digoreng apa segala macam. Gitu. Terus satu lagi kalau udah masuk ke instrumen investasi, do your own research. Jadi jangan rely ke orang lain gitu. Even ke saya juga jangan gitu. Tetap lakukan riset personal supaya putusannya semakin mantap. Gitu. Mangga Ibu Winda, Pak Muhandis, Bunda Satria, Ibu atau Pak Bias, ada yang mau ditanyakan Oke, atau ingin silakan berbagi juga? teman-teman. Boleh kalau ada yang mau nanya-nanya atau berbagi, dipersilakan. Ini sinyalnya kayaknya pada lup-lup nih. Masuk keluar, masuk keluar. Oke. Oke, ada dipersilakan. Kita masih tunggu ya kalau ada yang mau bertanya beberapa menit. Silakan. Ada yang type. Kalau di WhatsApp itu nunggu typing gitu biasanya. Orang Ya. typing, tapi kalau di sini kayaknya nggak kelihatan ada yang typing ya. Agak bingung juga jadinya. Oke, yang pasti buat teman-teman yang hadir, insya Allah nanti akan ada rekamannya, akan dibagikan buat teman-teman. Jadi bisa dilihat ulang. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ke kemana ya? Ada mungkin Oh, Pak Wid kalau bersedia berkenan berbagi boleh. kontaknya, mungkin bisa ditampilkan kalau bisa biar nanti kalau di rekamannya oleh teman-teman bisa dilihat ya. Oke, sebentar. Saya tuliskan di. Oke. Nanti saya tampilkan di slide ya. Nah, Iya, insya Allah juga nanti ini bisa kita teman-teman ikutin lagi di ruang IBS at shining.amazon.com ya. Kayaknya ada di shining.amazon.com itu bisa dilihat buat teman-teman yang lain. Nah, buat teman-teman ini ada kontak dari Pak Wid. Jadi buat mumpung ini sedang direkam ya. Jadi buat teman-teman nanti yang ingin kontak ngobrol lebih lanjut mengenai apapun dalam hal keuangan dan lain sebagainya juga bisnis laundry bisa jadi juga ya bisa di 081210607001. Oh salah baca ya 081210607001 nomor cantik nih karena jadi baca ya 10607001. Oke, baiklah ini sepertinya sudah cukup memuaskan ya, udah banyak sekali info yang dibahas dan ini emang kalau buat saya sendiri banyak sekali hal baru. Terima kasih kepada Pak Wijanarko yang sudah berbagi ilmunya pada pagi hari ini. Makasih juga buat teman-teman dan jangan lupa dilihat lagi siapa tahu nanti ada hal-hal baru yang baru kepikiran setelah dilihat lagi rekamannya ya. Oke, saya Ervan mungkin undur diri. Makasih banget Pak Wid. Atau mungkin Pak Wid ada dulu kata-kata penutup yang mau disampaikan. Boleh, boleh. Silakan. Kayaknya ada yang oke. ganjel mungkin ya. Silakan. Ya, saya sih mau menutup dengan ya kesimpulan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi teman-teman mengelola keuangan pribadi itu memang sebuah proses kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kemampuan ekonomi ya atau produktif menghasilkan uang melalui bekerja maupun berusaha. Jadi kalau kita sudah bisa menghasilkan uang, maka kita wajib melengkapi diri dengan kemampuan mengelolanya. Kenapa? Supaya uang yang kita kumpulkan itu bermanfaat gitu ya. Tidak sia-sia lah bahasanya. Nah, dengan langkah pengelolaan keuangan yang tepat, ya berapapun penghasilan kita, kita akan mampu mengantarkan posisi kita ke posisi yang sejahtera di masa depan. Ingat, mencari uang itu bukan sekedar nominalnya teman-teman, tapi cari keberkahannya. Ya, jumlah uang yang mungkin rupiahnya cuma 5-6 juta gitu ya. Kalau berkah itu impactnya panjang teman-teman. Ya, sebaliknya, amit-amit kalau kita punya penghasilan 20 juta tapi mohon maaf tidak berkah, mungkin cuman berasanya hitungannya hari kali ya, atau paling lama sebulan. Cuman kalau berkah itu panjang teman-teman. Kita akan diantarkan, dipertemukan dengan rezeki-rezeki baru yang tidak terduga di depan gitu ya. Kalau itu berkah insya Allah. Dan terakhir jangan sungkan untuk bertemu dengan seseorang ya yang memiliki wawasan lebih lah, siapapun itu ya, tidak harus saya. Kalau ada di sekitar teman-teman ada rencana keuangan atau ahli keuangan atau seseorang yang sudah lebih mahir untuk jadi teman diskusi itu jangan sungkan teman-teman. Ajak ngobrol, mungkin ajak ngopi, sekedar silaturahim, aku pengen ngobrol gini. Ya karena biar bagaimanapun
setiap kita tuh punya keterbatasan keilmuan. Demikian juga pada saat saya dan istri menghadapi problem tentang bagaimana mengelola waris, saya harus bertemu dengan guru gitu ya, orang yang lebih ahli. Ya kita cari, kita ketemu, kita kontak, kita silaturahim. Kita belajar juga. Jadi sikap-sikap seperti itu insya Allah akan membantu teman-teman berada dalam posisi keuangan yang baik gitu ya, yang positif. Ingat, bukan cuma nominal, tapi berkah. Insya Allah kalau berkah itu impactnya panjang, teman-teman. Subhanallah. Demikian penutup dari saya, Kang Abu. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Insya Allah acara kita akhir sampai sini nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau masih penasaran bisa lihat lagi rekamannya. Kita tutup baca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Wi, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita Terima bisa kasih, Pak. ketemu lagi di lain waktu. Bye bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat berakhir pekan.